jalan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku datang jalan Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersama jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten akan mengadakan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Perlu diketahui bahwa perayaan pada saat ini ada agak sedikit berbeda. Ya, tetapi di depan Bapak Ibu Saudara sudah terlihat peralatan dari tim multimedia yang akan meliput kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu yang dipercaya oleh panitia tim multimedia GKJ Wedi. Dengan harapan dengan adanya multimedia dan perayaan Natal secara live streaming pada saat ini nanti bisa dilihat oleh banyak orang. Walaupun pada saat ini yang dapat datang secara tatap muka ya mungkin dapat dihitung ya. Harapan kita demikian. Para hadirin yang berbahagia dan terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun suasana mungkin masih dalam pandemi, namun kita tidak mengurangi rasa bahagia dan sukacita dengan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus
pada hari ini kita bisa merayakan perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan bersuka cita dalam suasana bahagia di peringatan perayaan Natal pada hari ini. Yang terhormat Ibu Bupati, Ibu Hajah Sri Mulyani, ya, walaupun saat ini tidak rawuh. Beliau tidak ya, bisa hadir, namun tetap mensupport kita kok, betul, Pak. Iya, ya, kita tidak usah berkecil hati, Ibu kita. Sambutannya kepada Iya, kita semua. Iya, kita tetap berbangga. Dan yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD beserta Ibu, dan juga yang terhormat Ibu Pendeta, Ibu Wiwi Wulandari MA dari GKJ Gumulan, dan Bapak Ibu beserta semua yang hadir di sini tidak dapat kami sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita boleh melewati tahun 2020 yang dikatakan oleh beliau Bapak Presiden, Iya. katanya kita bangsa Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi cobaan yang berat. Iya, namun kita tetap harus kuat. Ya, Iya. oleh karena berkat Tuhan Iya, kita boleh iya. memasuki tahun Betul sekali. baru 2021. Marilah kita sambut untuk tahun baru 2021 ini dengan penuh syukur dan sukacita. Semoga Tuhan selalu hadir menyertai kita semuanya. Ya, Amin. sebagai acara yang pertama kita akan pembukaan yang nanti akan ada rangkaiannya, yaitu pembacaan Injil Yesus Kristus oleh Bapak Edi Pranowo MPD, dilanjutkan doa pembukaan oleh Bapak Yusef Ngatijo STH, dan dilanjutkan laporan dari panitia yaitu Bapak Antonius Sarina SPD MPD selaku Ketua Panitia Natal pada saat ini. Masuk acara yang kedua nanti adalah penyalaan lilin. Kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama atau mungkin ya nanti akan disampaikan sekaligus oleh Bapak kita, Bapak Dr. Wardani Sugianto, karena beliau sepertinya titip pesan, yaitu sebenarnya kami mengharap sambutan dari Bupati Klaten dan juga sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD. Dan perlu diketahui untuk hadirin semuanya, nanti ada satu kali persembahan yang nanti akan disalurkan kepada nanti yang membutuhkan. Dari persembahan tersebut nanti akan disalurkan. Dan acara yang kelima yaitu renungan Natal yang pada saat ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Pendeta, Ibu Wiwi Wulandari MA dari GKJ Gumulan, dan mohon nanti sekaligus menyampaikan doa syafaat. Kemudian sebelum kita pulang nanti diakhiri dengan penutup yang nanti Bapak Sukirno SPD untuk menyampaikan doa penutup mengiringi kita selepas dari gedung ini agar kita pulang selamat bertemu dengan keluarga dalam keadaan suka dan cita. Itulah untuk susunan acara perayaan Natal pada hari ini Selasa tanggal 5 Januari tahun 2021. Baiklah, kita akan masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Edi Pranowo MPD, Bapak Yusef Ngatijo STH, dan Bapak Sarina SPD MPD. Sumonggo. Kita bersama akan mengiringi pembukaan ini dengan ujian lagu Kita Surga Bergema. Dimohon hadirin untuk berdiri. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
Raja mulia. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah mengawali perayaan Natal pada pagi siang hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan yang kami ambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Yang demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia adalah hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenarannya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama datang kepada Tuhan di dalam doa, agar perayaan Natal pada pagi hingga menjelang siang ini berjalan dengan lancar dan selamat. Mari kita berdoa, kami antarkan. Bapa Surgawi yang sungguh baik, yang telah mencurahkan kasih-Mu yang sungguh besar, Engkau telah berkenan meninggalkan tahta surgawi, datang di dalam dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Sungguh kami bangga, kami bersyukur ya Allah atas kedatangan-Mu di dunia ini. Oleh sebab itu kami ungkapkan rasa syukur dan kebanggaan kami ini. Kami merayakan kelahiran-Mu Natal yang dilakukan oleh umat Kristiani jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten pada hari ini. Tuhan, Engkau yang telah hadir dan beserta dengan kami yakin Engkau juga menyertai akan pelaksanaan perayaan Natal ini. Agenda yang telah kami sajikan, Tuhan kiranya akan memberkati satu persatu, sehingga pelaksanaan perayaan Natal secara live streaming ini nanti akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, semua yang terlibat di dalam pelaksanaan perayaan ini, Engkau pasti akan memberkati, Engkau akan memakai dan memberikan hikmat. Baik itu
tim multimedia maupun dari organis Ibu Pendeta, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, dan juga semua yang terlibat, kami yakin Tuhan akan memakai dan memberkati, sehingga semuanya nanti akan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih Tuhan, setelah selesainya perayaan ini nanti, tugas dari tim multimedia akan melanjutkan proses rekaman ini, sehingga nanti akan bisa ditayangkan kepada teman-teman kami umat Kristiani yang saat ini tidak bisa hadir lewat media. Tuhan Kau berkati, Engkau berikan berkat sarana prasarana yang dipakainya, Tuhan berkati agar dapat meliput ini dengan baik dan berhasil dengan baik, sehingga semua yang mendengar, melihat nantinya akan juga menerima berkat-Mu. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk teman-teman kami panitia yang tidak bisa hadir karena kondisi sakit ataupun karena hal-hal yang tidak kami ketahui. Engkau yang Maha Tahu, Engkau senantiasa hadir dan Engkau menolong saudara kami. Terlebih Tuhan yang sementara waktu pernah mengalami COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit, saat ini masih dalam pemulihan, Kau juga tetap memberikan semangat dan kekuatan agar mereka segera kembali bisa beraktivitas dan dalam pelayanan, baik di gereja maupun di dalam dunia pendidikan. Tuhan, kami sungguh percaya akan pertolongan-Mu, pelaksanaan ini awal sampai akhir, nanti Tuhan sendiri akan menyertai dan menolong kami. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa selalu diberikan kepada kita semua sekarang dan selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu, berkah dalam. Yang terhormat Ibu Bupati Klaten yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Yang sungguh saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Bapak Dr. Wardani Sugianto, Magister Pendidikan beserta Ibu. Yang sungguh kami hormati Ibu Pendeta, Ibu Wiwi Wulandari SSI MA, yang kami hormati semua umat Kristiani, jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang saat ini hadir di ruang ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Yang saya hormati tamu undangan dan hadirin sekalian. Yang saya hormati Koordinator Wilayah Pendidikan se-Kabupaten Klaten, para Kepala Satuan Pendidikan, baik jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Klaten. Segenap hadirin dan para panitia yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Tuhan yang Maha Kuasa atas
berkah yang diberikan pada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di gedung klasis ini dengan sehat dan selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili dan atas nama panitia, kami mengaturkan ucapan selamat datang, sugeng rawuh kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dalam perayaan Natal umat Kristiani se-Kabupaten Klaten hari ini. Selanjutnya, saya laporkan kepada Bapak Pimpinan pelaksanaan kegiatan Natal umat Kristiani jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten hari ini, Selasa tanggal 5 Januari 2020, yang diikuti oleh para panitia Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten secara luring dan secara daring atau online atau live streaming dengan link https://yautu.be/tw.ko_xbvfy. Bagi umat Kristiani masing-masing kecamatan, karena mengingat situasi pandemi COVID-19, saat ini kita belum memungkinkan untuk merayakan Natal secara langsung seperti tahun-tahun kemarin. Jadi kami laksanakan secara luring dan daring. Nanti bisa diikuti oleh kecamatan masing-masing. Bapak Ibu, dalam pelaksanaan ini kami menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker, ini hukumnya wajib. Yang kedua mengecek suhu tubuh. Yang ketiga mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian physical distancing atau jaga jarak supaya kita terhindar dari virus corona, selalu diberi kesehatan. Amin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Klaten, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Ibu Pendeta, tim gugus tugas COVID-19, Polsek Kota dan jajarannya, baik Babin Kamtipmas maupun Babinsa, pengelola gedung klasis dan semua pihak yang telah membantu kegiatan perayaan Natal ini sehingga bisa berjalan dengan baik, lancar, dengan tujuan bisa meningkatkan iman dan takwa umat Kristiani di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Juga kami laporkan, Bapak Ibu yang kami hormati, jumlah umat Kristiani di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten saat ini terdiri kurang lebih 1.300 berdasarkan perayaan Natal tahun yang lalu, yang terdiri dari 26 kecamatan. Kami sampaikan juga dalam acara Natal ini, panitia mengadakan aksi Natal berupa sembako. Nanti secara seremonial mohon kepada Bapak Kadinas dan Ibu Pendeta untuk menyampaikan kepada teman-teman kita secara simbolis, di mana nanti yang lain, kecamatan yang lain akan disampaikan oleh koordinator kecamatan masing-masing. Sumber dana kegiatan ini adalah gotong royong, iuran pengurus, dan kolekte atau persembahan dari umat Kristiani jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
Demikian laporan kami dalam perayaan Natal umat Kristiani jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Segala kekurangan dan kesalahan baik itu gupuh, aruh, lungguh, dan suguh yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan hadirin sekalian mohon dimaafkan. Matur nuwun, terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, acara yang pertama pembukaan yang sudah didasari dengan pembacaan Injil, doa dan laporan dari panitia. Baiklah, kita akan menyambung acara yang kedua yaitu penyalaan lilin Natal. Untuk penyalaan lilin Natal yang nanti kepada Bapak Kadinas, Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD, dimohon untuk berdiri. Kemudian Ibu Pendeta Wiwi Sri Wulandari SSIMA dipersilahkan untuk menyalakan lilin Natal. Dan yang ketiga adalah Bapak Sarina SPD MPD. Dimohon untuk Bapak Ibu bertiga untuk berdiri menuju kepada lilin Natal dan akan diiringi lagu Malam Kudus. Kita menyanyikan bersama-sama. Sambil berdiri, semuanya berdiri, diiringi lagu Malam Kudus, menyanyikan bersama-sama. Malam Kudus sunyi senyap, sekali lagi. Terima kasih Bapak Dr. Wardani Sugianto, Ibu Pendeta Wiwi Wulandari, dan Bapak Sarina. Kita akan melanjutkan acara kita seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Pada saat ini ada aksi Natal, oleh sebab itu sekaligus monggo untuk simbolis ini mungkin sudah ada yang tunjuk untuk maju ke depan. Dari aksi Natal yang sudah ada di sini, untuk perwakilan secara simbolis kami panggil Ibu Tarni, Ibu Trini dari SD Negeri Kabupaten. Kepada Ibu Trini dimohon untuk maju ke depan, dan juga Bapak Purnomo,
penjaga Korwil Klaten Tengah. Dimohon untuk perwakilan secara simbolis untuk maju ke depan yang akan menerima aksi Natal. Ya, sekali lagi kepada Bapak Dr. Wardani Sugianto berkenan maju memberikan bingkisan atau aksi Natal ini, juga Ibu Pendeta Bibi Wulandari. Dipersilahkan. Untuk petugas aksi Natal, ini adalah wujud dari rahmat Tuhan sendiri, Pak Mariono. Ya, betul. Berkat Tuhan yang melalui kita semuanya, kita bisa berbagi berkat dalam perayaan Natal tahun 2021 ini. Kita secara simbolis untuk memberikan aksi Natal dan juga nanti disampaikan kepada seluruh Korwil tingkat Kabupaten Klaten. Ada 150 paket ya? Iya, ada Iya. 100 paket. Kepada Mas Hendy untuk mewakili yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Monggo Mas Hendy, masih satu lagi Bapak. Masih dua. Oh, Mas. Sama Mbak Wanda. Sebentar Mas Hendy. Ya, untuk yang dari Korwil dimohon kembali, kemudian dari dinas yang diwakili oleh Mbak Wanda dan Mas Hendy kepada Bapak Wardani dan Ibu Wiwi masih harus menyampaikan satu kepada Mas Hendy dan Ibu Wiwi kepada Mbak Wanda. Sekali lagi ini adalah ucapan syukur dari kita semuanya yang kita sudah dimampukan Tuhan untuk berbagi berkat. Ya, harapannya tidak dilihat atau dipandang dari besar kecilnya, banyak dan sedikitnya. Monggo Bapak bingkisan ini, untuk tetapi foto dulu maknanya Pak Wardani. Natal pada saat ini. Mohon maaf untuk Monggo, foto Pak. dulu. Ya, Mengke melebet TV Pak. iya. Nanti ndak Mbak Wanda dan Mas Hendy, nanti ndak Mary. Ya, demikian terima kasih kepada Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD dan Ibu dari SSIMA. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, acara ini juga disiarkan langsung oleh Radio Siaran Pemerintah Daerah atau RSPD Kabupaten Klaten, yaitu dengan gelombang 91,6 RSPD Klaten dan live streaming di channel GKJ Wedi. Monggo nanti bisa Ya, nanti bisa diputar dilihat kembali. bersama dengan keluarga, kerabat, saudara semuanya agar bisa dirasakan oleh banyak orang dan Tuhan Yesus sendiri yang berkarya pada kita semua. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pada hari ini nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD yang di sini akan menyampaikan sambutan dari Ibu Bupati Hajah Sri Mulyani selaku Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Klaten. Oleh sebab itu, tempat dan waktu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD. Sumonggo. Salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama menyelenggarakan perayaan Natal baik secara tatap muka terbatas yang hari ini hadir di Gedung Klasis ada sekitar 30-an 5. Kemudian Bapak Ibu, keluarga besar jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten maupun juga yang hari ini sudah kirim foto ke saya juga mengikuti secara live streaming. Salam kepada Bapak dan Ibu yang ada di satuan pendidikan atau yang mengikuti secara live streaming secara pribadi. Saya berharap sukacita Natal ini juga bersama-sama dengan kita. Baik, pada kesempatan sambutan beliau Ibu Bupati Klaten
yang sedianya beliau akan hadir secara pribadi, tapi karena ada acara yang mendadak sehingga hari ini tidak bisa hadir dan mewakilkan saya untuk membacakan sambutan beliau. Kemudian kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Ibu MC ya, Ibu Bupati masih memimpin Klaten ya. Jadi sampai nanti tanggal 19 Februari ya. Kemudian nanti ada pelantikan sebelumnya itu. Jadi bukan belum dilantik ya. Jadi mohon perhatiannya. Akan saya bacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai bagi kita semua. Yang saya hormati Sekda, para asisten, para staf ahli, dan para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Klaten, para bapak, ibu pendeta, pastor, kepala dinas pendidikan Kabupaten Klaten, segenap panitia perayaan Natal jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Bapak Ibu, Saudara umat Kristiani, jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan bertemu di gedung Wisma Widyasana Klasis dalam rangka perayaan Natal umat Kristiani jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam suasana situasi pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi maupun pemerintah Kabupaten Klaten mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021 kepada keluarga besar umat Kristiani Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Dengan harapan semoga peringatan Natal dan Tahun Baru kali ini dapat melahirkan semangat baru untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, gotong royong serta kebersamaan yang pada muaranya akan meningkatkan kinerja, kedisiplinan, sumber daya manusia, dan pelayanan kepada masyarakat. Perayaan Natal tahun 2020 berbeda dari biasanya digelar di tengah situasi pandemi COVID-19. Di tengah kehidupan ini cobaan dan tantangan pasti ada. Banyak suka dan duka yang telah mewarnai kehidupan kita di tahun 2020. Baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maupun dalam kehidupan iman dan pelayanan kita. Di sisi lain, beberapa tahun terakhir ini, bangsa Indonesia telah diuji dengan adanya bencana alam, kecelakaan transportasi, dan dampak pandemi COVID-19. Dalam kaitan ini perlu kerja keras dan komitmen semua pihak, termasuk di dalamnya umat Kristiani. Sekecil apapun aksi dan langkah kita, pasti akan memberikan andil bagi bumi pertiwi. Hadirin yang saya hormati dan umat Kristiani yang berbahagia. Dalam suasana Natal ini hendaknya kita memahami arti pentingnya kelahiran Yesus Kristus secara prinsip, mengajarkan kepada umat manusia tentang kesederhanaan, perbaikan, perhatian terhadap kaum lemah, dan cinta kasih sesama umat. Nilai yang merupakan pembimbing moral kehidupan itu hendaknya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat ada ancaman dekadensi moral maupun bias modernisasi, ajaran dari Yesus Kristus mampu menjadi pelita yang selalu akan menerangi kehidupan kita semua. Selaras dengan tema Natal tahun ini, yakni mereka akan menamakannya Immanuel. Momen Natal menjadi peringatan untuk menebar cinta dan kasih terhadap Tuhan dan sesama manusia di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Untuk itu saya berharap
Natal tahun 2020 ini kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dalam membangun kebersamaan, saling pengertian, hidup secara harmonis untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat di masa yang akan datang. Mari secara konsisten kita semai nilai-nilai kasih sembari merajut kedamaian antar sesama, serta kita maknai kehidupan ini dengan meniti jalan Tuhan. Dengan demikian kita dapat memperoleh gambaran sekaligus harapan akan kehidupan yang lebih cerah. Kepada jajaran umat Kristiani Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, saya berharap agar selalu menghayati kelahiran Sang Penebus dosa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapan besar juga saya berikan agar pelayanan Natal ini dapat memberikan makna yang luar biasa bagi umat Kristiani Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Jangan jadikan perayaan Natal sebatas kegiatan seremonial tanpa pemaknaan. Jadikanlah setiap langkah sebagai pelajaran, karena sesungguhnya hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup, belajar ikhlas meski tak rela, belajar memahami meski tak sehati, belajar memberi meski tak seberapa, belajar mengasihi meski disakiti, belajar dan teruslah belajar. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, akhir kata demikian sambutan ini, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kasih sayangnya dalam membangun hari esok yang lebih cerah dan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Klaten tertanda Hajah Sri Mulyani. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Pendeta Wibi Wulandari SSIMA yang saya hormati, panitia perayaan Natal yang saya hormati dan saya banggakan, luar biasa persiapan-persiapan, dan juga sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing yang dalam bentuk dalam satu ruangan secara live streaming dan maupun secara pribadi atau juga bersama keluarga yang hari ini juga menyaksikan perayaan Natal jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Kami juga selaku pribadi dan mewakili jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, tim manajemen mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021 bagi umat Kristiani di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten maupun juga di SMA SMK yang hari ini juga bersama-sama dengan kita merayakan Natal. Kemudian kami juga berharap 2020 tahun sudah tahun Masehi kita lewati, bahkan ribuan tahun sebelum Masehi, bahwa tanda bersama-sama. Tetapi secara live streaming seperti ini kita biasakan membangun persekutuan dengan tetap mendukung program-program pemerintah dalam pencegahan penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Mari kita menjadi hamba Tuhan yang terdepan dalam pencegahan, terutama dalam perubahan perilaku kehidupan kita. Sehingga disinilah peran kita sebagai hamba Tuhan yang sudah dalam penyertaan karya Roh Kudus, mari kita bersama-sama menjadi yang terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan juga yang terdepan menjadi pemerhati dalam penanggulangan dampak ekonomi
bagi masyarakat sekeliling kita. Saya sudah melihat, terima kasih SMA SMK juga melakukan aksi Natal, ya yang saya tahu SMK 2 juga telah membagi hampir 100-an juga paket yang terbagi kepada masyarakat, juga SMA SMK yang lain, juga jajaran Dinas Pendidikan yang hari ini juga bersama-sama, maka saya mewakili pemerintah Kabupaten Klaten dan juga Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan aksi Natal untuk memperhatikan saudara kita yang sedang terganggu ekonominya dan perlu bantuan dari kita. Bukan hanya saat ini, tetapi mari kita tingkatkan kepekaan kita di hari-hari yang mendatang supaya Immanuel, Tuhan hadir menyelamatkan kita, tetapi juga menyapa kita, juga menyelamatkan sesama kita dari faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor kekurangan, sehingga dengan hadirnya Natal saat ini, hadirnya umat Kristiani bisa memberikan penyejukan kepada sekeliling kita. Semoga Tuhan selalu menolong kita, menyertai kita, sehingga kita bisa menapaki tahun 2021 dengan penuh semangat karena Tuhan menyertai kita. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Klaten yang telah berkenan memberikan sambutan kepada kami semua, dan juga terima kasih Ibu Pendeta Wiwi Wulandari yang nanti akan memberikan renungan Natal kepada kami semua. Sekian tambahan sambutan kami. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Sekian, salam, berkah dalam. Terima kasih. Kita mengiringi lagu persembahan dengan lagu persembahan untuk mengiringi persembahan kita. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Entertainment dipersilakan. Untuk amplop bisa dimasukkan di kotak persembahan yang sudah berada di depan pintu masuk gedung ini. Sekali lagi, untuk nanti amplop persembahan bisa dimasukkan di kotak persembahan yang sudah tersedia di depan gedung ini. Monggo sekali lagi silakan menikmati unjukan daharan nyamian ingkang sampun cumawis. Unjukan beserta daharan yang sudah tersaji. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, darah
Ya. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara, tibalah saatnya kita akan masuki acara inti pada saat ini, yaitu Renungan makna atau renungan Natal. Iya. Disampaikan oleh beliau Ibu Pendeta Wiwi Wulandari SSI MA. Renungan pada saat ini kita akan menyiapkan hati kita, kusiapkan hatiku, Tuhan. Mari kita sambut bersama-sama untuk renungan Natal dengan satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap sedia menyambut firman-Mu. Berkuasalah dalam kuasa sabda-Mu, curahkan kuasa Roh Kudus, sehingga kami ada dalam karya pembaharuan dalam semangat Natal 2020 dan juga semangat Tahun Baru 2021 bersama dengan umat Kristiani di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Untuk itu Tuhan, kami memberi diri dalam pelayanan firman. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung Wisma Widyasana, selamat pagi. Bapak Ibu yang sekarang mengikuti live streaming dari channel YouTube GKJ Wedi gitu nggih. Selamat pagi. Yang mengikuti siaran dari RSPD Kabupaten Klaten. Semoga suara saya terdengar jelas. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Berkah dalam. Ya,
Hari ini masih semangat? Masih ya, semangat Natalnya masih, semangat tahun barunya masih. Kita masih bisa menghitung hari. Hari yang keberapakah? Hari kelima ya. Masih bisa dihitung tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada semangat. Oh sudah, ini hari pertama mengambil gaji transfer ya Bapak ya? Oh langsung transfer ya, oke, puji Tuhan gitu ya. Iya ya, semangat tahun baru gaji transfer saja, nggak usah antri di bank gitu ya. Ada semangat, tetapi tadi dikatakan oleh Pak Wardani, ada sesuatu yang berbeda di 2020 ya. Hampir 10 bulan di 2020 kita ada dalam perkara yang bisa dikatakan penuh masalah, tidak nyaman, penuh pergumulan, bahkan orang bisa mengatakan kita ada dalam masa krisis. Nah kira-kira yang tidak nyaman apa? Tidak nyaman karena sekarang yang hadir, nun sewu, ini sejarah saya menjadi pendeta di Timbali Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten gitu nggih. Padahal harusnya sejak dulu begitu nggih. Karena yang nimbali saya biasanya dinas yang lainnya, bukan dinas pendidikan. Ya, katanya yang datang kalau di Pemda itu ribuan, 1000 lebih begitu nggih. Tapi puji Tuhan hari ini yang hadir lebih dari 1000. Ya kan? Karena yang ikut live streaming tidak hanya yang ada di Klaten, bisa ada yang di Semarang, yang ada di Jakarta, yang ada di luar Jawa, yang ada di seluruh muka bumi ini. Maka terima kasih channel YouTube. Kita bisa ada akses yang luar biasa. Ada semangat, tetapi ada ketidaknyamanan. Mungkin saya tidak tahu atau belum bertanya, yang hadir ini apa yang memenangkan lotre, undian, atau yang terpilih? Oh panitia yang hadir di tempat ini. Kita harus ada tadi ada cek dari gugus tugas COVID itu nggih. Bagaimana dicek jaraknya, ya kita harus jaga jarak. Bahkan Pak Wardani dan Ibu saja merentangkan tangan saja mungkin belum gandengan itu nggih. Jaga jarak, pakai masker. Kita membukanya ketika ngomong atau ketika makan dan minum. Kira-kira nyaman tidak Bapak Ibu? Ya, nyaman enggak nyaman harus belajar nyaman gitu nggih. Tadi kan logonya gitu nggih. Suka tidak suka harus belajar suka gitu. Nah, kita ada dalam ketidaknyamanan, kita ada di dalam perkara yang penuh dengan krisis. Maka orang mengatakan pandemi COVID-19 seluruh muka bumi ini penuh dengan krisis. Tapi pertanyaannya, apakah krisis ini di hidup kita hanya karena pandemi COVID-19? Bapak Ibu yang mendampingi anak didik di level PAUD, saya yakin akan menjumpai krisis ketika anak-anak belajar bermain bersama dengan teman-temannya. Krisis lagi ketika mereka sudah melewati TK masuk SD, krisis belajar yang kemarin pinter kok sekarang ternyata pinter sekali atau butuh pendampingan. Ada krisis yang luar biasa. Kemudian yang mendampingi SLTP, SLTA, anak-anak kita remaja pemuda mungkin krisis identitas, krisis kepercayaan diri. Kemudian mungkin semoga tidak, kita mungkin pernah mengalami krisis paruh baya. Pernah enggak Bapak Ibu? Umur 40-an, 50-an gitu nggih. Krisis paruh baya. Orang mengatakan puber yang kedua. Ya, orang mengatakan enggak apa-apa. Positifnya life begin at 40 gitu nggih. Jadi semangat di usia 40-50 harus. Sudah purna tugas, mau purna tugas, baru purna tugas, ada krisis lagi apa? Krisis yang namanya post power syndrome. Tidak siap purna tugas. Krisis ada di sepanjang kehidupan manusia. Sudah terberkati, kemudian menikmati hidup bahagia sebagai kakek nenek di usia senja dengan pensiun yang mencukupkan kebutuhan, ada krisis lagi.
tiba-tiba, Bu Pendeta, bagaimana ya kalau nanti saya dipanggil Tuhan? Krisis kepercayaan iman. Lah bahaya sekali toh ini. Lah kok dari kecil sampai sepuh ada krisis terus, inilah manusia. Nah hari ini kita hendak belajar dari tokoh-tokoh di seputar Natal, bagaimana mereka menghadapi krisis di dalam keberadaan mereka di kehidupan kita. Yang pertama kita belajar dari seorang raja yang namanya siapa? Ketika Tuhan Yesus lahir yang berkuasa di situ Raja Herodes. Kalau kita bersuka cita untuk Natal, apakah Herodes bersuka cita atas kelahiran bayi Yesus? Tidak. Herodes susah sekali, judek sekali, merasakan ketakutan yang luar biasa. Bagaimana nanti? Kok ini para Majus mengatakan ada raja yang lahir di Bethlehem, padahal di istananya tidak ada. Ada krisis kepercayaan diri, jangan-jangan raja yang baru ini akan menggulingkan dia, akan menggantikan dia. Maka kemudian strategi penguasa yang ada, bagaimana membujuk para Majus. Kalau nanti sudah ketemu dikabari yo, ternyata nggak mempan. Berikutnya supaya benar itu terjadi, bahwa kekuasaan ada dan kepercayaan diri meningkat, ada aturan bayi di bawah usia 2 tahun laki-laki semua harus dibunuh. Satu krisis yang terjadi dalam diri seorang raja tentang keberadaan dan kekuasaannya. Ya, Herodes menghadapi krisis yang terjadi dengan hanya berusaha mengatasi krisis itu dengan dirinya sendiri, dengan kekuasaannya, dengan keberadaannya. Dan ternyata tidak ada hasil yang baik, tapi malah kekuasaan yang menjadikan tindakan sewenang-wenang. Tentu ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari seorang Yusuf. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di sisi yang satu kelahiran seorang anak itu menjadi kabar sukacita, menjadi berita yang sangat ditunggu. Tetapi Yusuf mendengar kabar tunangannya itu hamil. Bayangkan, belum menikah tapi sudah hamil. Dia mengalami permasalahan dengan dirinya. Kalau nanti sampai konangan masyarakat, bisa loh Maria ini dirajam. Karena dianggap melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tatanan pada saat itu. Maka demi kasihnya kemudian Yusuf hendak menceraikan Maria, memisahkan pertunangannya. Ya, di awal menghadapi permasalahannya, krisis yang ada dalam dirinya, ia mengatasinya dengan pemikirannya. Bagaimana kalau nanti lepas saja tidak akan ada masalah? Secara sosial tentunya. Tetapi ternyata bukan demikian yang dikehendaki Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan bahwa benar Maria dipakai oleh Tuhan dan Yusuf harus mendampinginya. Maka kemudian Yusuf tidak jadi mengungkapkan apa yang menjadi rencananya. Ia melanjutkan pertunangan dengan Maria, ia menjadi pendamping yang terbaik karena ada pertolongan dari Tuhan. Ya, permasalahan yang pertama tadi dihadapi Herodes diatasi sendiri tidak bisa. Demikian juga Yusuf hendak mengatasinya sendiri tidak bisa. Kemudian mohon pertolongan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, dalam krisis apapun kita, pernahkah kita hanya mengaku kita pandai dan mengatasinya dengan kekuatan dan kepandaian kita? Apa hasilnya? Ya, tentunya akan beragam. Tapi bagaimana kalau menghadirkan Tuhan? Nah, kita belajar dari tokoh yang ketiga adalah Maria. Gambaran seorang perawan tentu juga akan kaget. Bagaimana seorang perawan tiba-tiba hamil mengandung? Saya yakin ini diawali
tidak seperti sukacita Natal yang kita rasakan saat ini. Ada perkara yang tidak mudah diterima oleh seorang Maria. Tapi berbeda dengan tokoh dua sebelumnya, Maria ada dalam kekuatan karena ia menyerahkan kepada Tuhan, kepada tuntunan Tuhan. Bahkan ketika Maria bertemu dengan Elizabeth, ia melihat tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Karena Elizabeth sanaknya yang sudah tua pun mengandung. Apalagi Maria yang dipakai oleh Tuhan sebagai sarana kelahiran Yesus. Ia meneguhkan hatinya karena menghadirkan Tuhan dalam pergumulan yang tidak mudah itu. Maka Maria melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan dari awal sampai akhirnya. Dan kita melihat betapa Maria menjadi yang terbaik. Karena ia melakukan, ia menyanggupi, dan ia memberi yang terbaik sebagai sarana kelahiran bayi Yesus. Kemudian tokoh yang keempat, kira-kira siapa? Mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak dianggap, mereka yang tidak berkuasa, mereka yang biasa saja, mereka yang tidak boleh masuk bait Allah, mereka yang kesaksiannya tidak didengarkan. Para gembala, betul. Para gembala di dalam hidup ini bagaikan mereka yang tersingkir, tersisih, prasejahtera, gitu, nggak dianggap, tidak diperhitungkan dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan memakai sebagai sarana saksi yang pertama kelahiran Yesus. Ya, diawali dengan keterkejutan. Tetapi bagaimana justru dari yang sederhana ini kita belajar. Belajar bagaimana ternyata yang tidak dianggap, yang tersingkirkan, yang biasa saja, dikuatkan oleh malaikat Tuhan, jangan takut. Bagaimana mereka, para gembala? Apakah mereka takut? Oh tidak. Para gembala dengan keyakinan pergi ke Bethlehem, menyaksikan bayi Yesus bersama Maria dan Yusuf, dan mengabarkan kabar sukacita. Satu gambaran dalam hidup ini seringkali kita menganggap diri hebat. Kita yang punya kepandaian, kecerdasan mengatasi krisis, ternyata bisa juga loh akhirnya kita entah krisis paruh baya, krisis kepercayaan diri, post power syndrome terjadi. Tapi mereka yang tidak diperhitungkan, yang kita anggap biasa, melewati krisis itu dengan luar biasa. Ya, kita belajar dari orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Disitulah kita belajar kerendahan hati kita. Yang kelima adalah, atau yang terakhir adalah para Majus. Ya, para Majus ini adalah orang pandai dari timur yang dituntun oleh bintang. Pohon Natalnya tidak ada bintang. Yang dituntun oleh bintang, dan pada saat itu ada bintang besar. Orang mengatakan mungkin jangan-jangan itu kayak komet Halley yang Tuhan pakai menuntun dan berhenti di kota Bethlehem. Dan itu adalah tanda ada kejadian yang luar biasa. Ya, ada nubuatan memang, kelahiran Raja Shalom. Orang yang pandai, orang yang menggunakan ilmu pengetahuan, orang yang standarnya justru lurus karena dipikirnya raja ini lahir di istana. Maka mereka datangnya ke istana Herodes. Tetapi ternyata tidak demikian. Satu gambaran ilmu pengetahuan bisa membuyarkan apa yang terjadi. Tetapi justru mereka melihat apa yang dibayangkan dalam kemegahan istana berbeda. Dalam kesederhanaan di kandang domba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencermati dalam kehidupan kita, kita yang selalu belajar. Ya, orang mengatakan ada kekuatan ilmu pengetahuan. Francis Bacon mengatakan ilmu pengetahuan adalah kuasa. Knowledge is power. Ya, dalam sisi tertentu jelas, kita harus belajar untuk membuka, melihat dunia lewat jendela ilmu pengetahuan. Tapi ternyata
beberapa kasus dan krisis kita saat ini mengingatkan kepada kita, bagaimana kita tidak hanya mengedepankan ilmu pengetahuan. Siapapun bisa kena COVID, dokter pun bisa kena COVID, pendeta bisa kena COVID, guru bisa enggak? Bisa, orang tua, orang muda, siapapun bisa kena COVID. Tidak hanya COVID ini memilih orang yang cerdas, memilih orang yang berkedudukan, memilih orang yang berpengetahuan, tidak. Kita diingatkan saat ini, pandemi COVID-19 membawa kita meneliti diri kita, entah itu pandemi COVID atau krisis-krisis yang lain dalam hidup kita, bagaimana kita menyikapinya. Bapak Ibu pernah enggak stres karena COVID? Pernah enggak? Mau keluar takut gitu nggih. Mau belanja mikir-mikir dulu gitu. Tapi kalau sepedaan enggak masalah katanya nggih. Sepedaan bareng-bareng toh nyoto gitu nggih. Itu beda Bu kasusnya. Suka-sukanya begitu nggih sekarang nggih. Padahal sama nyotonya di mana, hati-hati begitu nggih. Nah, satu gambaran kita bisa kena krisis apapun, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Menyikapi krisis itu bisa seperti seorang Herodes, hanya dengan kemampuannya sendiri. Mungkin orang memilih kemampuannya sendiri dan menghadirkan Tuhan kayak si Yusuf. Mungkin bisa seperti Maria, dari awal memang kita teguh iman, kita tak tergoyahkan, walaupun takut tetapi tetap berani, walaupun penuh khawatir tetapi tetap optimis gitu nggih. Kita melaju bersama Tuhan bisa. Atau mungkin kita orang biasa yang yakinlah, optimislah gitu. Atau kita seperti Majus yang pandai tetapi juga diingatkan dalam krisis itu. Sebenarnya Bapak Ibu kembali kepada kita, siapapun kita menanggapi segala sesuatu yang terjadi sangatlah tergantung pada persepsi kita, respon kita. COVID-19 tetap didoakan segera berlalu, iya. Tapi kan tidak mungkin kemudian kita begitu khawatir, begitu takut dan tidak melakukan apa-apa dalam krisis di pandemi ini. Kita harus merespon dengan tadi, tidak dengan kekuatan diri, tidak dengan ilmu pengetahuan, tetapi kembali bersandar kepada Tuhan dalam keyakinan iman. Nah, hari ini tentunya ketika kita memasuki tahun baru 2021, adakah anak-anak kita yang belajar di rumah sekarang juga mengalami krisis? Saya melihat anak saya berat badannya luar biasa. Jadi saya membayangkan kalau mau sekolah, semua seragamnya sudah enggak pas, enggak muat. Sudah selain congkrang ternyata tambah tinggi dan tambah lebar gitu nggih. Nah, ini sebenarnya tips bagus katanya menghadapi COVID-19, makan yang sehat gitu ya, asupan gizi yang baik. Tetapi ternyata anak saya dan beberapa anak yang lain katanya terlalu banyak makannya. Nah, mungkin mereka akan juga mengalami krisis di rumah, kangen sekali untuk ketemu teman. Mereka kebersamaan menjadi dirindukan seperti tadi ya. Tadi saya membayangkan Pak Wardani dan Ibu belum rawuh, pada foto-foto Bapak, oh wadul. Karena kerinduan berkumpul gitu, kerinduan berfoto bersama. Sudah lama kita tidak melakukan. Sekarang para guru, saya bertanya, dengan pembelajaran daring, kira-kira panjenengan mengalami masalah, pergumulan atau bahkan krisis tidak? Iya ya, saya membayangkan gitu nggih. Tetapi dari ini sebenarnya juga para orang tua juga mikir nggih, saya itu merindukan kapan yo anak-anak itu pada kembali ke sekolah gitu nggih. Sebagai orang tua kan seakan-akan pada kos di rumah gitu loh nggih. Ya, orang tua pun juga berbeda menyikapinya. Bagaimana memastikan anak-anak mereka belajar online, mengerjakan tugas tepat waktu, menjadi PR. Nah, sebuah gambaran pada saat ini, entah kita sebagai orang tua, entah sebagai guru, keluarga besar di dinas pendidikan, atau sebagai siswa, kita mengalami permasalahan tentunya. Tapi
sebenarnya ada sesuatu yang indah. Beberapa waktu yang lalu ketika Nadiem Makarim menjadi menteri, apa komentar Bapak Ibu? Saya mau bertanya. Seorang Nadiem Makarim menjadi menteri pendidikan. Bapak Ibu yang usianya lebih tua dari saya merasa muda kalau di sini. Kira-kira gimana komentar tentang Nadiem Makarim? Oh, ada jemaat saya yang mengatakan terlalu muda menjadi seorang menteri. Basicnya enggak seperti yang dulu birokrat gitu ya. Tapi mereka yang muda mengatakan keren. Seorang Nadiem Makarim dipilih oleh Pak Jokowi menjadi menteri pendidikan. Dan kira-kira buktinya apa sekarang? Bayangkan kalau menteri pendidikannya bukan Nadiem Makarim. Ya bingung mau ngomong Zoom ini apa gitu nggih, mau ngomong daring itu apa, enggak dong. Saya membayangkan kalau menteri pendidikannya menghadapi pandemi ini adalah seorang yang tipe-tipe lama gitu nggih. Mungkin ya hebat tetapi modelnya model lama, bukan zaman now, bukan orang yang menghadapi tantangan dunia digital. Berat pendidikan Indonesia. Tantangannya lebih berat lagi. Maka beberapa orang yang kemarinnya mengatakan, kok semudah Nadiem Makarim ya menjadi menteri. Sekarang mengatakan hebat ya. Siapa pembisik Pak Jokowi ketika dunia pendidikan dengan Menteri Nadiem Makarim menuntun kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, mengutip dari apa yang ditampilkan di dalam sambutannya Nadiem Makarim dalam Hari Pendidikan Nasional 2020, satu kutipan, dari krisis ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan setelahnya. Ya, orang dulu mengatakan kok homeschooling toh, paling enggak berani ikut ujian nasional ya, maka pakai homeschooling. Tetapi sekarang ternyata kita semua homeschooling. Kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan selanjutnya bekerja dari sekolah, bekerja dari kantor, bahkan ibadah pun dari rumah begitu nggih. Dan sebagian sudah berani melihat kondisi yang ada. Sebuah tantangan krisis yang kita hadapi, mau tidak mau kita belajar. Mau tidak mau kita berubah. Mau tidak mau kita menghadapi tantangan zaman. Apa yang terjadi? Para guru keren, pakai Zoom-nya gitu nggih. Jadi kalau Zoom-nya enggak keren, itu berarti bukan para guru gitu nggih. Yang enggak kulino pakai Zoom gitu nggih. Jadi satu gambaran kita melek teknologi. Kita dekat dengan era digital. Nah, sekarang namanya kuota, namanya paket internet, namanya wifi, keren. Dulu mau live streaming begini saja gereja mikir gitu. Mbok rasa neko-neko kok pakai live streaming. Sekarang mau tidak mau kita harus mengikuti tantangan yang ada di krisis ini. Salah satunya juga dengan online live streaming sebagaimana saat ini. Untuk itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung Klasis, gedung Wisma Widyasana, Bapak Ibu yang dari sekolah masing-masing ya. Saya tadi dapat japri, Bu, saya pantau dari sekolah saja. Mereka yang ada yang saat ini mengikuti perayaan Natal bersama umat Kristiani di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, mari bersama. COVID-19 tetap ada di hadapan kita, dalam doa dan harapan segera berlalu. Tapi sayangnya sekarang katanya COVID-nya sudah semakin cerdas pula, sudah mutan. Kita berharap vaksin segera bisa kita terima. Tetapi sambil menunggu itu hidup kita tetap harus berlanjut. Mari bersama kita mengambil hikmah dari setiap krisis yang ada. Belajar dari para tokoh yang ada banyak hal. Ya, kemampuan sendiri, kepandaian sendiri tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tapi mari bersama dengan berkat yang dari Tuhan, dengan talenta kebisaan yang Tuhan berikan, dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan hendak memampukan kita menghadapi, baik itu pandemi COVID-19, baik itu krisis-krisis yang ada dalam diri kita di sepanjang hidup kita, dan sebuah tantangan ke depan akan kekuatan, ilmu pengetahuan,
yang tentunya dilandasi pada berkat yang dari Tuhan dan tentunya di dunia pendidikan. Mari bersama kita melanjutkan hidup kita dengan kekuatan berkat Tuhan, dengan pengharapan, dengan optimis yang senantiasa ada di semangat Natal 2020 dan di tahun baru 2021. Selamat Natal dan tahun baru, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Di dalam kerendahan hati kami Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memilih kami. Di dalam cinta kasih Kristus yang meneguhkan kami bersyukur karena kelahirannya kami rayakan saat ini. Di dalam kuasa Roh Kudus, kami boleh ada dalam kekuatan hikmat, menghadapi setiap perkara pergumulan beban bahkan pandemi. Pandemi COVID-19, pandemi yang menuntun bumi ini berubah dan kami pun harus menanggapinya. Untuk itu Tuhan mampukan kami, baik itu karena krisis yang ada di COVID-19 atau di hidup kami, di kehidupan keluarga, dunia kerja dan apapun, mampukan kami tidak mengedepankan kemampuan kepandaian kami, tapi mampukan kami mengandalkan Engkau, percaya kepadamu, dan melalui setiap hikmat kepandaian yang Engkau nyatakan kami boleh ada dalam kekuatan pengharapan itu. Bersama dengan umat Kristiani, jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, baik kami yang ada di Gedung Wisma Widyasana Klasis Klaten Timur ini, ataupun saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming dari rumah masing-masing, dari sekolah masing-masing, dari kantor ataupun dari manapun, kami yakin Engkau memberkati. Bersama keluarga besar, umat Kristiani, jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, kami boleh Engkau teguhkan. Kami tidak takut menghadapi setiap tantangan karena Engkau beserta kami. Sang Immanuel, Allah yang menyertai kami, yang boleh menuntun kami merasakan kekuatan hikmat itu. Untuk itu Tuhan, kami yakin Engkau memampukan kami mengimani dan mengamini Allah yang menyertai kami. Dan kami yakin Engkau menuntun kami dalam semangat Natal itu, melanjutkan setiap tantangan yang ada, karena kami tidak sendirian. Engkau beserta dengan kami. Untuk itu Tuhan berkati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD, beserta dengan jajaran stafnya. Berkati setiap kepala sekolah bersama dengan para guru dan karyawan yang ada. Berkati juga para murid dimanapun mereka berada, anak didik kami. Berkati para orang tua dalam karya pendampingan. Berkati kolaborasi ini Tuhan, sehingga kami melihat dunia pendidikan tidak hanya untuk kaum guru saja, untuk para murid saja, tetapi peran serta orang tua sungguh kami yakin Engkau memberkati. Berkati kami di dalam makna kesehatan sempurna di antara pandemi COVID-19 ini. Berkati kami untuk boleh memahami akan setiap makna jerih payah yang menghasilkan. Berkati kami untuk boleh menjadi yang terbaik, guru yang terbaik, orang tua yang terbaik, murid yang terbaik, pimpinan staf yang terbaik. Berkati kami juga dalam dunia kerja di antara keberagaman yang ada, kami membangun harmoni. Bahkan harmoni yang boleh kami jalin tidak hanya di Dinas Pendidikan, tetapi juga setiap jajaran yang ada di Kabupaten Klaten ini. Kami berdoa bagi Bupati Klaten di dalam kepemimpinan yang membawa kami, membawa Klaten dalam damai sejahtera-Mu. Sebagaimana kami haturkan juga para pemimpin negeri ini dari tingkat tertinggi hingga yang terendah. Dalam keberagaman kami boleh merayakan
cinta kasih Kristus. Di dalam keberagaman kami boleh menyatakan cinta kasih dalam kepedulian. Untuk itu setiap aksi peduli kasih yang boleh dihaturkan, baik secara simbolis boleh kami saksikan pada saat ini, ataupun mereka saudara-saudara kami yang lainnya, biarlah tangan kemurahan Tuhan yang hendak kembali memberikan berkat-Mu bagi siapapun dalam kepedulian itu. Demikian juga Tuhan, ketika kami hendak melanjutkan kebersamaan kami saat ini, berkati juga panitia Natal, umat Kristiani jajaran pendidikan Kabupaten Klaten yang telah menyiapkan segala sesuatunya, baik mereka yang bersama kami pada saat ini di gedung ini ataupun dimanapun mereka berada. Tim multimedia, tim musik dalam karya pelayanannya, dan siapapun yang Engkau pakai sebagai sarana kebaikan kebersamaan saat ini, berkati kami. Juga berkati gedung Klases ini, gedung Wisma Widyasana yang menjadi saksi akan kebersamaan kami sekalipun dalam keterbatasan, tapi kami boleh merasakan kehadiran-Mu, Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Untuk itu Tuhan, kami melanjutkan perjalanan hidup kami dan agenda acara kami saat ini dalam kuasa berkat-Mu. Apa yang belum kami minta tetapi hendak Engkau berikan, kami yakin itu adalah kebaikan. Dalam kerendahan hati, untuk setiap kekurangan dan dosa, sungguh Tuhan kami mohon pengampunan. Kami haturkan kehidupan dan seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan saat ini. Waktu selanjutnya kami haturkan kembali kepada MC. Nuwun. Pak Mariono, peringatan Natal ini juga diliput di Glory TV. Glory TV Iya, ya. di Glory TV. Maka nanti bisa juga disimak di channel Glory TV ini. Ya, terima kasih perlu buat Glory TV dimengerti. dan Iya. tim multimedia, Mas Dipo Yuwono, Mas Widodo Syobudi, Mas Nathan, juga Mas Indru, ya. Iya. Juga nggak lupa Mas Puri ya. Iya. Mas Puri. Mas Yuli. Hah? Mas Yuli Oh, sama Mas Mbak Yuli. Tias. Mas iya. Yuli Wuryanto. Iya. Mas Juli dan Mbak Tias. Tias yang Iya. saya ini juga ikut merayakan Natal saat ini. Iya. Kita sebaiknya bersama-sama akan menikmati ya apa yang disampaikan Mbak Tias. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang
setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Allah Maha Tinggi, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ya, kita akan memasuki acara penutup. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Sukirno SPD. Sumangga. Monggo Pak Kirno untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, agar kita selalu dituntun, diberkati oleh Tuhan sampai di rumah dalam keadaan sehat dan selamat, sukacita bertemu keluarga. Salam. Ibu Bupati yang saya hormati, Ibu Pendeta Wiwi yang saya hormati, beliau Bapak Kadinas yang saya hormati, beserta semua panitia yang kali ini hadir di Wisma Klasis, maupun semua Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SMP, SD, TK, sampai PAUD se-Kabupaten Klaten yang berbahagia. Kami bersyukur atas kerjasama Bapak Ibu semua, sehingga perayaan Natal pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tanpa kebersamaan, tanpa pengorbanan, tanpa jerih lelah panjenengan semua, niscaya tidak akan terlaksana. Secara khusus kepada Ibu Pendeta Wiwi, atas nama panitia dan atas nama pribadi kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan panjenengan kali ini justru pemecah rekor yang mendengarkan bukan hanya 1.500 namun beribu-ribu. Selamat untuk Bunda Wiwi tercinta. Dan selamat juga untuk Bapak Ibu panitia semua. Bapak Ibu sudah sampai penghujung, mari kita bersama bersyukur, kita berdoa, kami derekkan bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang kami sambut kelahirannya pada siang hari ini. Kami bersyukur bersama dengan Engkau, dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau bersama dengan kami, Engkau bersama-sama lahir di hati kami. Kami bersyukur, kami percaya segala perkara kami cakap menanggung di dalam Engkau. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Pandemi COVID boleh ada, namun Yesus lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Oleh karenanya kami mengandalkan Engkau dan kami percaya kami mampu, kami dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, setelah kami mengakhiri perayaan Natal ini, kami percaya Tuhan akan mengantar, Tuhan menuntun dimanapun kami berada. Baik tugas-tugas kami selanjutnya maupun tugas-tugas masa depan bagi anak-anak bangsa ini. Utamanya para pendidik, para peserta didik, dan semua yang terlibat dalam kependidikan. Kami minta berkat yang dari Allah turun atas mereka semua.
Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dari kali ini, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus yang Putra Allah kami berdoa. Amin. Terima kasih, dan sekali lagi atas nama panitia kami mengucapkan selamat Natal tahun 2020, selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati, karya baru, mujizat baru terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak Sukirno telah menutup perayaan Natal pada saat ini. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan, yaitu selamat hari Natal dan tahun baru. Marilah kita pujikan bersama-sama dengan hati sukacita. Tuhan dengan lagu Selamat-Selamat Natal. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Ayo kita pujikan lebih keras lagi. Ayo Bapak Ibu, keras lagi. Hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. salam Bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Kepada yang terhormat Ibu Bupati Klaten Hajah Sri Mulyani, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Bapak Dr. Wardani Sugianto SMPD, Ibu Wiwi Wulandari SSIMA, dan para hadirin semuanya yang berbahagia. Kami panitia mengucapkan terima kasih, dan kami selaku pembawa acara, kami berdua mohon maaf apabila banyak kesalahan kekurangan dari kami. Ya, Begitu Tuhan ya Pak Mariono? akan menyertai kita semua. Iya. Sugeng Kondor, sampai bertemu di lain waktu dalam keadaan sehat, bahagia dan gembira. Terima Selamat hari kasih Natal dan sekali tahun lagi. baru. Kita pujikan lagi. Shalom, berkah dalam. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry